gue beli sepeda tapi lu temenin gue dari Bandung ke Jakarta via Puncak. Tiba-tiba ada temen yang ngelewatin rombongan kita lari terus, Rat ngapain lari, ayo party gitu kayak. Kalau misalnya gagal itu evaluasi coba lagi, evaluasi coba lagi. Nggak ada yang kayak aduh trauma apa segala macam. Buat aku kayak enggak kayak gitu. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashport bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue bersama seseorang Ironman finisher, Hyrox finisher. Pokoknya sebenarnya kalau title-nya tuh banyak banget, kayaknya semuanya udah dicobain. Tapi yang paling bikin gue salfok sebenarnya lebih ke namanya ya. Oke, nama Extra ya. Ready. Halo Mas Hai, Ready. thank you Mas Dar kesempatan. Des, thank you kesempatannya. Ya, apa kabar Mas Ready? Ini nama asli ya. Nama KTP Mas, nama akte, ini nama gue dari pas lahir. pertama kali lihat Instagramnya Extra Ready. Oh keren nih, surname-nya apa nih dibaliknya gitu kan. Nama asli ternyata. Nama asli. Gampang jadinya username ya. Kayaknya cuma satu gitu. Nggak banyak yang masuk kalau nyari pasti ya kayaknya cuma satu gitu. Nah tadi gue sempat ngobrol juga, gue nanya-nanya sebenarnya namanya apa, artinya awalnya itu. Ternyata emang ada namanya, X-nya itu apa tuh? Ada, jadi To itu Tony nama bokap, Re itu Retno nama nyokap, D-nya Diana nama kakak. Nah depannya X ya? Extraordinary. Dan jadilah Extraordinary seperti itu dia. Oke, dan lu tuh udah finish banyak banget ya event-event Ironman. Lu udah berapa kali totalnya? I think 9 yang full, 9. Terus yang 70 kayak 5 deh, sekitar 5 gitu. Ini bisa lu lihat juga di bionya. Gue tadi kayak sampai ngitung dulu ini berapa, ini yang halfnya ada berapa, yang fullnya berapa, Hyroxnya juga. Hyrox ada 3 ya? Ya baru 3. Nanti di Jakarta ikut lagi? Ikut 2 kategori. Full marathon? Enggak terlalu suka proses latihannya, tapi lebih suka maraton di Ironman. Oh jadi sekalian ya? Iya, sekalian. Jadi nggak cuma event FM doang, ya udah sekalian di Ironman aja gitu ya. Iya. Emang agak berbeda pola pikirnya sama manusia biasa ya. Mutan-mutan ini nih Dashers. Tapi sebelum kita ngobrol tentang race lo lebih jauh lagi, boleh mungkin ceritain dulu ke Dashers background lo sebenarnya gimana? Awal lo terjun ke dunia olahraga itu sebenarnya dari mana? Kapan? Banyak pihak banget yang aku mau say thank you gitu ya. Cuman poinnya bahasa halusnya adalah aku pengen memperpanjang umur sih Mas gitu. Jadi dulu aku di Bandung terus orang Bandung. Orang Jawa tapi lahir di Bandung, terus SMP di Bandung, kuliah di Bandung gitu. Kerja sempat di Bandung terus akhirnya hijrah ke Jakarta gitu. Nah, dengan pola gaya hidup malam yang Bandung banget gitu gitu. Akhirnya kayak gak bisa terus kayak gini. Pengen memperpanjang umur. Akhirnya waktu itu pertama kali itu aku join itu Indo Runners Bandung Mas. Itu jadi, berarti pas umur berapa tuh? Ingat gak? Umur ya yang ditanya. Atau zaman-zaman 2013. Aku mulai itu pertama kali 2013. Itu apa, kuliah? Pas lagi udah kerja. 2013. Itu baru pertama kali lu kayak mendalami kayak pertama kali. Training jadi olahraga. Selasa Kamis tuh Indo Runners Bandung punya lari malam. 500 meter aku berhenti. Aku udah jalan. Jadi kita lari berkelompok gitu. Terus start dari Cisangkuy dulu. Terus baru sampai depan Gedung Sate aku udah jalan gitu. Tapi mereka nemenin dari awal, mereka nemenin sampai selesai. Terus start dari situ baru kayak mulai lari tuh gini ya. Kegiatan aktivitas fisik tuh kayak gini ya gitu. Membiasakan diri, terus rajin datang tiap eventnya mereka. Minggu tuh biasanya ada long run gitu sama mereka. Ya udah start dari situ Mas. Start dari Indo Runners Bandung. Oke, tapi gue salah maksudnya kan kayak kita semua orang-orang tuh tahu akhirnya lo yang sekarang kayak gini ya. Udah hidup lo kayaknya olahraga terus, nggak cuma olahraga juga, tapi lifestyle lo juga dari makan, istirahat pasti dan segala macam. Tapi kalau tadi sempat lu singgung juga sebelumnya gitu kan kehidupan di Bandung. Nah, boleh cerita lebih lanjut gak sih? Kayak sebenarnya berarti Extra Ready itu dulu orang yang kayak gimana emang sebelum semua olahraga ini? Dulu 100 kilo. Obes. Serius? Cuman karena aku tinggiku 190, jadi mungkin tidak terlihat yang besar sekali gitu. Start dari situ. Itu paling berat 100? Paling berat 100 sekian lah gitu. Paling berat. Terus lagi Mas suatu malam kayak
sesek apa segala macem. Wah, game over nih gitu kan. Start dari situ akhirnya kayak nggak bisa, gue harus berubah. Gue coba cari solusinya gitu. Dan putus sih waktu itu. Diputusin. Ini klasik sih. Itu motivasi yang paling besar ya. Itu motivasi yang sangat bikin. Bener banget. Alasan klasik tapi membantu gitu secara nggak langsung. Itu membantu banget. Membantu sekali. Berarti mana dulu nih? Lo kayak merasa lo obes dulu, udah kayak berat banget badan atau putus dulu nih? Persis obes, terus momennya sama barengan, terus kemudian double ya. Double, combo waktu itu. Combo ya. Kayak biasanya orang satu aja udah alasan untuk olahraga, ini dua-duanya langsung dijadiin satu. Pantesan jadi kayak gini. Itu dia. Enggak ya teman-teman, bukan pelarian. Oke, tapi berarti waktu itu gara-gara merasa udah terlalu berat berarti badan tuh. Betul. Terus berarti kayak dari diri sendiri atau kayak ada dari orang lain juga? Enggak sih, bener-bener pure waktu itu muncul dari dalam diri sendiri, pengen nyoba. Terus memang mungkin ketemu sama circle yang emang suportif banget ya. Mereka tidak intimidatif gitu, tapi mereka kayak welcoming banget gitu. Mereka kayak yang ayo mulai, ayo gue temenin, ayo butuhnya apa, ayo maunya apa gitu. Jadi mereka benar-benar suportif saat itu. Jadi momen aku buat mencoba tuh kuat banget gitu dengan support itu gitu. Oke, dan akhirnya susah gak sih kayak lo yang dari tadi ya mungkin bisa dibilang hidupnya sangat berbeda, terus jadi 180 derajat, jadi kayak lo ikutan komunitas ini, ada jadwal-jadwal rutin yang mingguan, itu susah gak? Dibilang susah banget ya, karena kan itu sudah menjadi habit, udah jadi kebiasaan gitu. Kita ngerubah itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya baik, tapi nggak gampang gitu. Ditambah misalnya gitu kan, kita selalu lari malam tuh waktu itu di Bandung gitu kan. Kita lari malam itu biasanya kita baru mau siap-siap nih texting, kemana kita malam ini gitu ya. Nah momen yang ketwist itu kayak lumayan berat sih waktu itu gitu. Terus misalnya lagi di jalan gitu, terus tiba-tiba ada temen yang ngelewatin rombongan kita lari, terus Rat ngapain lari, ayo party gitu kayak oke gitu. Ntar dulu ya gitu. Jadi ninggalin kebiasaan buruk untuk kebiasaan baru, walaupun itu baik, itu nggak mudah juga sih. Gitu. Sempat balik nggak ke kebiasaan dulunya? Sempat berhenti mungkin untuk lo olahraga ini, atau kayak dari situ langsung berlanjut terus sampai sekarang? Enggak lagi gitu. Alhamdulillahnya enggak sih. Jadi dari waktu itu lo memutuskan untuk olahraga, udah nggak berhenti sampai sekarang? Betul, nggak berhenti sampai sekarang. Walaupun memang mungkin olahraga tuh udah kental aku dari kecil gitu ya. Mulai dari kayak karate, taekwondo, atau sempat berkuda juga aku. Terus basket tentunya gitu ya. Tapi yang sekarang tuh si endurance-nya tuh karena dibangunnya pelan-pelan, jadi nggak terlalu effort gitu. Oh, jadi sebenarnya lu bukan orang yang emang asing banget sama dunia olahraga. Kalau asing dari olahraga enggak. Emang dari dulu udah banyak banget. Tapi endurance baru pas waktu itu 2013 itu ya. Gitu. Oke, dan sampai akhirnya kan tujuan awal lu adalah patah hati dan juga menurunkan berat badan, berarti bisa dibilang kayak gitu ya. Udah tercapai nih goalnya. Kapan tuh waktu itu tercapai goalnya? Race pertama itu aku ingat banget di BTS dulu, Bromo Tengger Semeru, jarak 10 kilo. Jarak 10 kilo. Gue baru mau bilang kayak race pertama lu situ. Oke. 10 kilo itu juga gara-gara kita bareng-bareng, kita rame-rame. Outfitnya biasa aja, sepatunya masih sepatu casual gitu. Kayak kita waktu itu kayak nggak peduli itu, tapi kayak sepengen itu untuk terlibat di event olahraga gitu. Akhirnya itu finish selesai, habis itu mulai deh tuh di set dikit-dikit kayak ada apa lagi sih gitu di dunia arin. Ada half marathon, ada full marathon, apa segala macam. Kayak gitulah perjalanannya sampai akhirnya untuk pertama kalinya bisa selesai full marathon pertama tuh di Bali, seingat aku itu 2014 atau 15 gitu. Gitu itu untuk pertama kalinya aku finish maraton. Gitu. Oke, dan berarti tadi kita sedikit ngebahas race pertama lo itu BTS lo 10K gitu ya. 10K. Itu berarti awalnya lo ikut gara-gara komunitas itu? Komunitas. Ajakan teman kayak yuk seru-seruan yuk gitu. Akhirnya join. Dan lo bilang juga sepatunya masih casual. Masih casual. Terus kayak persiapannya juga gimana? Belum ada yang namanya training plan waktu itu. Jadi cuman kita ngikutin menu mingguannya si Indoors Bandung, that's it gitu. Terus gimana hasilnya tuh?
happy ya karena mungkin BTS tuh alam banget gitu. Walaupun memang ada naik, ada turun gitu. Iya. Tapi ternyata fun gitu. Jadi deket sama alam tuh buat aku kayak jauh lebih tenang aja gitu. Jadi kita gak mikirin tuh kayak bisa finish apa enggak. Terus kayak selesai waktunya berapa gitu. Enggak, yang penting waktu itu masih bisa meet the cut off time itu udah cukup sih buat aku. Oh, gitu. jadi di race pertama itu lo emang targetnya bukan yang kayak lo harus enggak. Kayak gimana, dan harus itu first medal, berapa? itu first medal kayak happy banget kayak wow kita dapat medali gitu. Dan nyokap zaman dulu ya kayak kamu ikut lomba lari ya, iya, kamu bener. juara kayaknya berapa? sampai sekarang Gitu bukan ya? zaman dulu dong, sampai Gitu, sekarang. Kamu juara berapa? Iya. Kalau lu bilang lu ikut race, lu bilang kayak lu ikut lomba lari kayak udah selesai juara berapa? Kayak tolong ya ibu-ibu bapak-bapak nggak kayak gitu konsepnya nih, nggak kayak gitu ya. Elit bukan, Elit bukan, kan banyak banget susah gitu. Pengalamannya kayak gitu waktu itu untuk pertama kalinya gitu. Oke, dan apa yang lo rasain waktu itu kayak udah selesai race-nya? Apakah kayak lo happy pengen ikut race lagi atau kayak nagih sih. Makanya jadi kayak chasing buat new challenge, baik dari jarak, baik dari terrainnya apa segala macam tuh akhirnya ya explore aja gitu. Nah ngomong-ngomong explore nih, relate gitu. Setelah dari Indorace Bandung itu, ini gara-gara di Bandung ya. Bandung tuh punya komunitas trail namanya Bandung Explorer gitu. Nah singkatnya tuh Bandrex. Nah mereka yang ngenalin aku ke trail. Jadi habis dari road geser nih nyobain ke trail gitu. Wah ini lebih seru lagi nih gitu. Jadi berbagai medan yang beda gitu. Kalau road kan mostly rata gitu ya. Dan di kota atau di pinggiran kota gitu. Nah kalau si trail ini lebih kayak lari lintas alam lah gitu. Jadi makin kayak sampai lu nikmatin alam juga. Bener itu. Lagi-lagi nggak soal cepet-cepetan tapi kayak gimana caranya enjoying the road, gimana caranya ngalahin rasa takut gitu. Karena some race aku startnya malam. Sendirian gitu kayak di hutan, ada yang suara aneh, ada yang lu nggak ada yang kayak ciring-ciring gitu gak ada. Lu kayak bener-bener sendiri, lagi rame nih soal ciring. Lagi rame itu. Jangan dulu. Nggak kita bahas ya itu enggak ya? Jangan. Ya kayak gitu. Jadi ya lebih dimulai dari situ kali ya. Ngerasain kayak lomba ini tentang aku dan diriku sendiri gitu. Gimana cara ngalahin rasa takut, gimana cara bisa ngalahin rasa capek apa segala macam gitu sih. Oke, tapi berarti setelah lu mengenal ya road running, trail running juga dan lain-lain dan akhirnya lu jatuh cinta sama endurance sport ini. Yes. Apa yang lu cari berarti akhirnya? Kenapa? Apa yang bikin lu jatuh cinta? Karena ada orang yang kayak suka gara-gara ya dia pengen lebih cepat lagi, dia pengen rasa dapat PB setiap race itu yang dia cari. Kalau lu berarti apa yang buat lu jatuh cinta? Belum berhenti sampai di situ, Mas Danar. Jadi 2015 tuh aku pindah ke Jakarta. Oke. Terus ada satu temanku itu dari 2014 mungkin ya. Namanya Reza Prabowo. Ini saya sebut. Shout out Reza Prabowo. Reza Prabowo. Dia sekarang tinggal di Singapura. Dia adalah orang yang selalu nanya, Red, kapan beli sepeda? Red, kapan beli sepeda? Mulai nih. Jadi dari lari kita geser ke sepeda dulu. Dia nanya kayak gitu. Lu udah sepedaan belum? Belum sama sekali. Udah ngajak aja gitu. Ngajak aja karena mungkin dia butuh teman, terus mungkin dia pengen yuk gue pengen sepedaan bareng sama lu karena kita kayak lumayan akrab terus lumayan nyambung gitu kan. Sampai suatu ketika karena aku lumayan gerah waktu itu gitu kan, sepeda gak murah ya Mas ya. Terus aku bilang gini, ceritanya ngegas kayak dia di Bandung waktu masih di Bandung. Bisa gue beli sepeda tapi lu temenin gue dari Bandung ke Jakarta via Puncak. Waduh. Itu kondisinya lu belum sepedaan nih? Belum pernah lu udah ngomong aja kayak gitu dulu ya? Ngejeplak aja dulu tuh. Kayak. Lu tapi udah tahu kira-kira kayak bayangannya ini secapek apa, berapa lama segala macam. Lu udah? Enggak, lu ngomong aja dulu. Lu temenin gue pokoknya dari Bandung, Jakarta via Puncak ya? Bener, supaya ya udah deh nggak usah gitu kan. Dijawab yaudah ayo kata dia gitu kan. Wah nggak balik dong kayak wah ini bahaya nih gimana ceritanya. Tapi nggak lama dia chat lagi tuh. Tapi goes dari Bandung ke Jakarta tuh jauh loh Red gitu. Terus kayak lewat Puncak tuh nanjak loh gitu. Aku masih belagu gitu kayak lo mau nggak gue beli sepeda gitu. Akhirnya singkat cerita yaudah jadi. Jumat malam aku pulang ke Bandung pakai travel. Karena rumah nyokap masih di Bandung kan.
Terus Sabtu pagi aku ke toko sepeda sama Reza ini, aku beli satu sepeda. Di situ ada random person juga namanya Rihan Danur Rahman, saudara juga buat dia. Ada di situ, akhirnya kenalan segala macam, beli sepeda. Seminggu pagi jam 5 subuh aku jalan dari Bandung ke Jakarta. Pakai apa? Waktu itu aku cuma tanya, Za, ini apa yang harus gue beli pertama kali? Pakai bib, yang penting belinya bib aja dulu kata dia gitu kan. Udah beli bib satu, terus helm minjem, sepatu aku pakai sepatu Converse karena di otakku waktu itu kayak kalau pedaling kayak harus pakai sepatu yang flat aja biar kayak power transfer, sih ngerti itu kan, biar tenaganya gak kebuang gitu. Udah, jalan kita, jam 5 subuh berangkat, jam 5 sore sampai Pasves. Reza nungguin? Tentu tidak. Dia sudah jauh lebih pengalaman kan, nanjak tuh, nyampe puncak pas dia berhenti nungguin. Habis itu dia ninggalin tuh. Aku gak tahu tuh jalan dari Bogor sampai Jakarta harus lewat mana. Jadi kayak di tengah jalan sempet nelpon, ini ada flyover gue kemana gitu. Nelfonnya kerihan gitu kan. Sampai akhirnya jam 5 sore itu sampai di Jakarta. Perjalanan sepedanya seperti itu, sesingkat itu gitu. Sampai akhirnya ya, oh ternyata sepedaan lebih menyenangkan juga ya gitu. Kalau lari itu kan full body impact mas. Iya. Sepeda ini kayak cuman ngayu. Low impact untuk kaki lo dan lain-lain. Mau pelan bisa, mau cepet bisa gitu. Jadi kayak, oh ya udah deh, makin suka gitu. Plus first timer jadi anak ngekos di Jakarta. Jadi setiap habis subuh tuh aku selalu punya kebiasaan goes 30 kilo sama lari 5 kilo. Itu udah jadi kayak rutinitas gitu. Itu selalu tiap pagi. Selalu tiap pagi. Nggak pernah skip tuh. Nggak pernah skip. Karena killing time aja gitu kayak, aduh ngapain ya. Pertama kali ngekos jadi kayak masih belum punya teman apa segala macam. Itu killing timeku. Lu ngerasa kayak waktu pagi lu kayak daripada nggak ngapa-ngapain lu mending kayak gitu aja ya. Bener. Dan itu bukan menjadi kayak suatu keharusan lu kayak punya beban. Wah gue pagi-pagi gue harus ada targetnya segini. Enggak gitu ya. Enggak. Tapi lu tuh ada orang yang dari tadi cerita-ceritanya lu daftar BTS 10K walaupun 10K gitu kan. Tapi ini awal-awal lari banget. Terus sepeda beli juga kayak langsung dari Bandung ke Jakarta. Dan nyobain apapun tuh lu yang langsung aja. Tanpa banyak bener-bener kayak research dulu, persiapan dulu segala macam. Iya lagi, setelahnya bahkan. Setelahnya gitu. Kenapa lu kayak gitu? Apakah lu emang merasa kayak lu capable untuk ngelakuin ini? Lu pede aja atau sebenarnya lu ngerasa kayak gue penasaran aja? Dibilang capable enggak, tapi mungkin tadi rasa penasaran jauh lebih tinggi mas. Gitu. Tadi nyambung ke soal Rihan dan Nur Rahman, ada lagi mas. Jadi kebiasaanku setiap hari istilahnya kan nge-break ya kalau di multisport gitu kan. Itu memancing Rihan untuk bertanya gitu. Suatu saat Rihan texting, Red, pertanyaan simpel, lo bisa renang apa enggak? Terus aku jawab, bisa, tapi gaya katak aku bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa kata dia. Minta email lo kata dia gitu kan. Aku kasih, nggak lama masuk tuh email. Tring kata dia gitu kan. Olimpik, selamat datang di pendaftaran Olympic Distance Sungai Liat Triathlon 2015. Han ini apa? Udah ikut aja, lo pasti suka. Rihan dan Rahman. Oke. Habis itu baru research mas, tadi kamu bilang kayak, ini apa ya? Triathlon tuh apa sih gitu kan? Latihannya gimana? Ini boro-boro mas, boro-boro kayak. Lu eventnya aja gak tahu gitu. Urutannya tuh apa aja sih? Jaraknya berapa itu gak tahu gitu. Akhirnya baru cek kan, berenang, sepeda, lari dalam satu waktu gitu kan. Waduh, jaraknya yang didaftarin Olympic Distance mas. Itu bukan yang paling pendek pula gitu. Swimnya 1.500, sepedanya 40, larinya 10 gitu. Berangkat. Dia daftarin lo sendiri, bukan yang relay team? Enggak ada. Jadi sendiri. Alkisahnya ternyata dia tuh sudah janjian sama teman-temannya. Nyewa satu villa, which is ada 3 kamar di villanya, teman-temannya nggak jadi berangkat. Dia pengen ada teman gitu, dia ngedaftarin gitu. Udah, terus berangkat, race, selesai. Dia nanya, begitu balik ke apartemen, suka nggak lo kata gue. Wah gila, seru banget gitu, seseru itu gitu. Walaupun dengan gear yang seadanya, aku masih pakai sepatu lari tuh mas. Jadi sepedaan tuh masih pakai sepatu lari sepatu yang sama gitu. Aku lagi beres-beres sepeda di apartemennya dia. Email masuk lagi. Selamat datang di pendaftaran Ironman 70.3 Bintan.
Your second triathlon race itu Ironman. Yes, half Ironman. Yes, dulu di Bintan tuh ada Mas. Cuman semenjak COVID stop mereka kan. Dulu salah satu yang populer tuh di Indonesia gitu. Didaftarin lagi sama Rihan. Rihannya ikut? Tidak. Gitu, sebuah penjebakan gitu, penjebakan kedua gitu. Tapi lagi-lagi di situ baru mulai nih, latihannya harus gimana ya gitu. Aku pelajarin nih triathlon seperti apa, jaraknya lebih jauh seperti apa. Sampai akhirnya kayak bisa selesai juga dan ya nggak kapok gitu, makin happy. 7 jam 3 menit, inget banget aku pertama kali itu. Jadi untuk jarak 1900 berenang, lanjut 90 kali sepeda sama half marathon, itu aku selesai di 7 jam 3 menit. Ngunci semua badan Mas, ngunci semua badan. Itu training udah pakai coach segala macam? Belum ada. Lu sendiri aja latihan, research sendiri aja. Lihat modul-modul apa segala macam gitu. Banyak bikin trial error gitu. Akhirnya ya udah selesai. Cuman pelajaran dulu adalah fueling sih, soal fueling waktu itu. Jadi belum kenal yang namanya gel, belum kenal, nggak ada di half Ironman, nggak ada tanpa gel, nggak ada, no gel waktu itu. Jadi cuman ini bukan orang ya, cuman ngandelin water station dari panitia, that's it, udah gitu. Lu berarti going into the race lu nggak bawa kayak untuk fueling gel apapun ada gel gitu, nggak ada, cuman bahkan snack gitu lu bawa? Enggak, jadi cuman sebatas mineral sama elektrolit waktu itu. Gila. Gitu. Tapi gue paling penasaran sebenarnya, kayak lu dari awal tuh didaftarin. Kalau orang normal nih ya Mas Reddy ya, nolak. Bukan nolak ya, nolak iya mungkin ya, tapi pasti nggak nolak pun ada perasaan takut, ada perasaan aduh gue bisa nggak ya ngerjain ini, gue bisa nggak ya finish ini, nanti gimana ke depannya, dia panik segala macem. Itu ada nggak di pikiran lu? Cuman takut itu paling waktu itu karena laut aja sih gitu. Ngerasanya kayak laut ini nggak ada yang bisa ngejamin kamu bisa selamat loh di sini, nggak ada yang bisa mastiin kamu tuh bisa selalu diawasi sama Marshall loh gitu kan. Jadi ketakutan utama cuma laut sih waktu itu. Makanya buat aku sampai sekarang transition 1 itu adalah finish line-ku. Buat aku pribadi ya. Makanya setiap aku finish swim, aku biasa kayak selalu sujud syukur gitu kayak ini nih momen. Oke, aku kayak 2/3 selesai gitu. Karena sisanya ya udah di darat gitu. Jadi kalau takut pasti ada, tapi penasarannya lebih gede sih gitu. Tapi keraguan sama diri sendiri gak pernah ada berarti ya? Kayak gak ada lagi. Ragu kayak gue bisa gak ya finish ini, nanti kayak gimana, gak pernah ada berarti? So far gak ada ya. Karena buat aku kayak kalau misalnya gagal itu evaluasi coba lagi. Evaluasi coba lagi. Gak ada yang kayak aduh trauma apa segala macam. Buat aku kayak enggak kayak gitu. Gimana caranya punya mindset yang itu? Gue penasaran. Karena banyak banget orang yang kayak ya itu kadang bahkan ya sebenarnya mereka bisa, tapi yang ngehalangin mereka tuh adalah kayak ya ketakutan itu, mindset itu duluan, nggak berani duluan nyobanya. Sedangkan lu berbanding terbalik banget nih. Lo apapun kayaknya disuruh apa, ya udah gas-gas aja. Gimana ya? Mungkin karena aku tuh punya rasa penasaran yang tinggi gitu, terus kayak gimana caranya bisa ngalahin diri sendiri gitu. Nah, berangkat dari situ jadi kayak latihan aja terus dan base-nya sebenarnya awalnya tuh kayak yang aku perhatiin adalah cut off time Mas. Jadi kayak misalnya nih swimnya itu batas maksimalnya berapa sih, terus ke sepedanya batas maksimalnya berapa sih, terus ke larinya berapa sih. Nah aku compare sama levelku gitu. Aku ada di situ nggak ya? Oh lebih cepat nih kayaknya bisa. Nah start dari situ aja sih. Terus kalau untuk pikiran keraguan, karena kita kayak ngebuat ini tuh jadi kebiasaan, jadi nggak ada tuh pikiran-pikiran negatif gitu. Makanya gimana? Ya jadi latihan tuh buat aku kebiasaan gitu, bukan kayak jadi beban. Bukan beban gitu ya. Malah jadi kebiasaan yang tadi lu bilang tadi, pagi-pagi wajib gitu. 30 kilo. Udah nggak jadi kayak aduh gua harus gini, enggak gitu, kayak malah udah kebalik kayak kalau gua nggak gini ini malah runtutannya beda nih sehari itu gitu.
Oke. Dan akhirnya lu udah selesai tuh half Ironman. Terus akhirnya mulai muncul sendiri. Jadi habis saat itu kayak oke, aku suka ini, aku ada di sini nih kayaknya gitu. Dan untuk pertama kalinya waktu itu daftar full Ironman itu di 2017. Itu daftar sendiri atau diajak Daftar orang lagi? sendiri, Bukan enggak. dijebak sama temen lu lagi deh. Udah. Kayaknya kalau full Ironman kan nggak murah ya mas. Iya. Di Rihan kayaknya Kayaknya dia juga nggak senekat itu untuk langsung daftarin ya. jadi kayak waktu itu akhirnya aku daftar sendiri. Oke. Nah dulu itu 2017 menjadi kontingen Indonesia terbesar dulu ya. Iya. Dulu belum se-booming sekarang. Ada 13 orang Indonesia yang ikut full Ironman. Jadi seru gitu, makanya rame-rame apa segala macam di Goryeo, Korea. Oke. Jadi kalau Ironman tuh nggak selalu tapi kebanyakan di pinggiran kota gitu. Kalau kamu kebayang Korea, wah Korea iya oke. Enggak, ini pinggiran desa aja jauh, masih sekitar 4 jam naik bis dulu dari Korea gitu, dari Incheon gitu. Udah di situ finish, selesai. Lucunya, ini fun fact. Fun fact tidak untuk ditiru ya teman-teman, tapi Oke, ini disclaimer di awal penting ini ya. tidak untuk ditiru, tapi Oke. Mas Danar, aku adalah salah satu orang yang sampai saat ini any race, any distance itu berenangnya kayak katak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa nggak coba untuk belajar kayak Dada? Good question. Gaya bebas. Gaya bebas ya. Belajar mas, aku belajar tapi aku tidak menemukan ketenangan ketika race, bahkan saat latihan gitu. Tapi aku sekarang bisa gitu. Makanya selama teman-teman itu bisa gaya bebas, latih terus, bagusin terus, karena itu menguntungkan. Karena kan kalau gaya bebas itu full tangan. Benar. Kalau gaya katak full kaki. Gitu. Jadi sampai sekarang any race, any distance, Full Ironman. even full Ironman. Gaya katak. Even full Ironman. Even Kaki race. lu gimana mas? Good question. Jadi untuk pertama kalinya dulu pas lagi Goryeo itu aku udah kenal gym tuh lumayan lama ya gitu. Jadi dulu ketika masuk gym aku bilang sama PT ku cuma satu, Mas aku mau ikut kegiatan event Ironman jaraknya segini dan semua aku pakai kaki. Aku bilang gitu. Jadi tolong ya dibantu dikuatin. Udah jadi emang ada extra effort yang harus kita lakukan. Tapi buat aku bisa selesai Ironman dengan gaya katak tuh jauh lebih berharga sih buat aku gitu. Jadi nggak ada keterbatasan, any gear, any shape, any age, anything is possible gitu di Ironman gitu. Ini nih yang gue sering bertanya-tanya gitu kan. Kan kayak gue sebagai orang yang gaya katak yang paling belum master gaya bebas bisa tapi bisa-bisa seadanya aja ya. Ternyata bisa ya. Tapi kenapa lu bilang ini bukan untuk dicontoh gaya katak? Karena nggak efisien mas. Jadi kalau gaya katak tuh memang ngabisin kaki kan. Jadi buat orang-orang yang emang nggak pengen sepedahannya sama larinya itu effort, ya jangan dipakai. Jadi selama masih bisa latihan itu latih. Tapi kalau ya, kalau emang bisanya itu, tenangnya itu nggak masalah juga. Karena panitia Ironman tidak menilai gaya apa kamu. Yang penting lu di situ. Iya, yang penting di situ bisa selesai, cukup gitu. Wow. Gue gak kebayang sih 4 kilo lu pakai gaya katak ya. Iya, full katak. Full katak ya. Dan itu lu melakukannya di 9 full Ironman. Semua semua half Ironman ya. Kemarin habis Belitung, nanti Bintan, terus tahun ini ada 2 70.3 dan 1 full Ironman itu full. Selain lu ada gak sih yang pakai gaya katak juga? Harusnya ada. Maksudnya kalau di peserta lain tuh ada aja sih mas, macam-macam ya. Ada yang, tapi cuman biasanya gaya katak itu hanya dipakai untuk menenangkan diri gitu ketika start awal, kalau enggak ketika di tengah kemudian panik gitu, itu biasanya digunakan. Bahkan gaya punggung juga ada gitu kan, mereka punya. Tapi kalau misalnya yang full kayaknya nggak banyak kalau ya. Ada pun kalau ada itu ya, juga kalau ada pun nggak banyak gitu. Dan lu kan udah banyak banget itu race-nya dan dari mulai lari terus juga goes juga tadi BTS juga trail dan Ironman. Akhirnya kenapa lu memilih kayak lu paling banyak nih triathlon? Apakah lu menemukan kayak ternyata lu sukanya di situ? Lu kayak menemukannya
panggilan lo itu adalah di triathlon yang paling lo suka apa gimana? Kita bicara soal Ironman ya Mas ya. Ironman tuh brand, penyelenggara event organizer gitu. Ada satu race yang pengen aku capai. Apa? Itu Ironman Kona namanya Mas. Tempat lahirnya si Ironman ini. Itu di Hawaii. Tapi untuk bisa race di sana itu ada syaratnya gitu. Yang pertama, kamu ikut salah satu event Ironman dan kamu juara yang hadiahnya itu slot koin untuk ke Kona. Itu satu. Yang kedua itu donasi. Jadi kayak ada yayasan Ironman Foundation, nggak murah, which is itu kayak rada impossible buat aku gitu. Nah yang lagi aku jalanin ini adalah yang opsi ketiga. Opsi ketiga adalah kamu finish, correct me if I'm wrong, 12 atau 13 kali Ironman. Kemudian kamu boleh apply dan nanti balot. Jadi diundi baru kamu bisa ke Kona. Nah aku lagi ngejalin yang opsi 3. Gitu. Berarti 3 more race sampai 12 atau 13? Yes, 12 I think. 12 gitu. Dan itu pun gak otomatis langsung masuk? Gak otomatis. Jadi begitu udah selesai itu aku daftar diundi lagi. Kalau beruntung someday aku bakal race di Kona sih. Jadi itu World Championship-nya Mas. Jadi kita ada 2 sebenarnya di Kona atau di Nice Prancis. Cuman yang aku kejar yang di Kona gitu. Pengen aja gitu. Pengen. Oke. Bisa bilang berarti itu adalah race yang paling lo pengen ikutin? Iya betul. Itu dream race-nya lah gitu. Dream race-nya. Berarti lu benar-benar sekarang paling suka atau yang paling pengen lo tekuni lagi adalah triathlon ya? Yes, triathlon selain aku pelaku, aku juga sangat happy mendampingi proses orang yang mau belajar triathlon gitu. Makanya that's why aku punya coaching namanya Teman Tarzan Mas. Jadi siapa aja boleh gabung, yang penasaran sama lari, sama cycling, sama triathlon tuh bisa tanya-tanya dulu lah gitu kayak aku harus gimana, aku mau ngapain, aku bisa apa enggak segala macem gitu. Jadi 2 hal sekarang yang lagi paralel berjalan, diriku sendiri race dan membersamai orang-orang yang emang pengen coba triathlon. Gitu. Oke. Dan lu udah berarti bisa dibilang journey lu udah sampai sekarang tahun ini udah cukup lama banget. Lumayan di endurance sport. Dan lu udah nyobain banyak banget race. Terbaru juga gue lihat lu udah high rocks juga, bahkan udah berapa kali. Terkait high rocks itu karena sebenarnya endurance atlet itu juga melakukan strength. Terus kemudian muncullah nih high rocks. Kayak seru juga ya gitu. Apa yang udah kita latih bareng ini ternyata ada lombanya loh gitu. Tapi so far paling tidak buat aku Mas, high rocks kategori double sih yang fun. Kalau single aku belum kepikiran lagi. Kenapa? Karena gak ada waktu untuk istirahatnya? Iya kayaknya tuh wah dar terus aja gitu kayak lari station. Kalau double tuh lu masih bisa kayak menikmati. Benar. Masih jadi, bisa kayak sama partner lu bareng. Terus pas lagi station kayak kita gantian ya kita bikin strategi ya itu part funnya menurut aku. Tapi kalau single kayaknya belum. Jadi nanti Jakarta pun aku akan double man, Sabtu minggunya relay gitu. Tapi berarti benang merahnya dari tadi yang gue lihat, lo kalau misalnya ikut suatu race, suatu kegiatan, yang lo cari itu gimana caranya lo bisa tetap happy ya? Lo bisa tetap enjoy sama race itu ya? Bener Mas. Ironman tuh ada 2 kategori ya. Iya. Yang half sama yang full. Aku lebih enjoy yang full. Why? Buat aku semakin pendek race tuh semakin effort baik dari pelaksanaan ataupun dari persiapannya gitu. Tapi kalau ditanya yang utama kenapa, sesimpel kalau kamu 70.3 itu lari HM-nya jam 11-12 siang, Mas tuh kayak panas banget gitu. Sedangkan kalau full Ironman kamu jam 2, jam 3 tuh baru mulai maraton. Gitu. Jadi lebih happy aja, lebih nggak compete, jadi literally kayak compete sama diri sendiri. Dan ada 2 hal, ada satu hal yang menurutku sama vibe-nya antara Ironman dan High Rocks. Apa tuh? Datang tuh intimidatif, tapi begitu race you versus you aja udah kayak
udah gak peduli tuh orang lain. Tapi begitu awal kayak kamu ada di expo apa segala macam kayak wow, orang-orangnya kayak ngeri-ngeri banget kan gitu kayak. Tapi itu ternyata begitu udah race sama vibe-nya kayak oh seru ya gitu, fun gitu, semuanya tuh positif aja gitu, energinya positif gitu. Oke. Tapi dari semua race yang udah pernah lo jalanin, mana yang menurut lo paling seru, paling menarik, paling wah gokil nih race-nya? Yang ini mungkin boleh untuk ditiru. Jadi the whole race Ironman buat aku adalah perjalanan keluarga, Mas. Jadi aku selalu membawa keluargaku di setiap Ironman race. Untuk apa? Untuk melihat dunia gitu. Jadi kayak negara ini kayak gimana sih, kota ini kayak gimana sih gitu. Jadi semuanya berkesan gitu karena aku latihan jauh lebih keras bukan untuk sekedar mendapatkan catatan waktu terbaik, tapi H+1 kita jalan-jalan. Jadi kayak harus fit gitu. Jadi race-nya adalah H+1 Mas. Karena kan biasanya kan kayak anjur lebur gitu kan. Iya lu bener-bener all out di race-nya, gitu besoknya kan, udah gak bisa Mas. Jadi malam setelah membawa sepeda harus udah packing, besok paginya udah jalan lagi gitu. Jadi mulai dari anakku di dalam kandungan, itu first race itu dia masih di perut, sampai sekarang ke 99-nya selalu ikut. Gitu. Jadi perjalanan keluarga, liburan keluarga lah gitu. Jadi bener-bener enjoy every race yang lo ikutin aja. Nggak ada kepikiran gitu Mas kayak wah di Indonesia dia lagi ngapain ya, apalah, apa. Jadi memang ada di sekitar aja dan mereka suportif sekali gitu. Mereka udah canggih dalam tanda kutip menurut aku, mereka menempatkan diri. Start, selesai swim, nanti mereka udah di transition 1, terus nanti mereka bisa muncul sesekali di sepeda karena biasanya lewat gitu kan, sama nanti pas di rute lari. Jadi keberadaan mereka tuh kayak penambah semangat sih gitu. Ada gak race yang lo penasaran lagi selain yang udah lo cobain? Karena orangnya penasaran banget nih. Banget. Ada gak yang pengen lo cobain ini lagi? Ini kita sedikit hubungkan dengan perbalotan ya Mas gitu. Setiap tahun tuh aku selalu daftar namanya Norseman Extreme Triathlon. Kalau pernah dengar di Norway, balot Mas. Jadi lagi-lagi ada 2 cara, cuman yang aku pilih masih selama ini balot. Jadi selalu daftar tiap tahun dan belum pernah beruntung gitu. Belum pernah dapat slot itu. Berenangnya kita loncat dari kapal, terus berenang ke pinggir ke daratan. Sepedanya elevasinya tinggi, sama larinya itu dia trail run. Gitu. Itu yang extreme. Ya itu di triathlon yang masih menjadi goal, yang tiap tahun mencoba untuk daftar tapi belum beruntung. Gitu. Karena teman-teman isu perbalotan ini lagi kental ya sama paling nggak aku dan 5 temanku. Nanti kita lanjutkan. Nanti di balik layar ya. Berarti race terdekat apa? Race terdekat itu aku ada Ironman 70.3 Sunshine Coast itu di Australia. Terus ada itu September, terus Novembernya itu ada di Phu Quoc di Vietnam, masih 70.3 juga. Sama Ironman-nya tahun ini rada kelamaan sih Mas. Jadi kan setiap tahun aku selalu nabung satu event nih. Tahun ini tuh aku memutuskan di Oman. Oman. Kenapa aku pilih Oman itu tuh karena ini inaugural. Jadi ini event pertamanya Oman ngadain full Ironman. Sebelumnya 70.3 gitu. Satu sisi Desember lumayan kelamaan. Terus yang kedua kita masih harap-harap cemas karena jarak antara berenang sama Selat Hormuz tuh kayak cuman pakai teropong kelihatan gitu. Itu dia jadi kayak agak-agak deg-degan itu. Jadi sampai sekarang sih masih belum ada pengumuman apa-apa. Cuman ya udah kita keep training aja gitu. Dan di race-race itu lo nggak punya target waktu? Nah ini menarik. Dua mode aku bilangnya. Jadi X2 S Racer atau X2 S Pacer gitu. Jadi nggak official Mas, cuman aku terkadang itu membersamai teman-teman yang notabene belum terlalu percaya diri untuk lomba sendiri. Jadi aku biasanya nemenin. Gitu.
Itu kalau mode pacer. Itu mode pacer. Jadi kalau berenang itu aku biasanya ada di sampingnya. Terus kalau bersepeda aku ada di belakangnya karena nggak boleh drafting kan. Iya. Terus lari aku ada di sampingnya lagi. Gitu. Itu yang sudah 5 tahun ke belakang aku suka jalanin gitu. Jadi dalam tanda kutip nemenin temen yang emang belum terlalu pede untuk lomba gitu. Mostly tuh di berenang sih mereka gitu. Nah besok misinya Oman itu ada 2. Satu yang aku temenin itu dia ulang tahun di tanggal kita race. Sama yang satu lagi itu dia sempat gagal di Ironman Cairns 2025 gitu. Jadi dia tidak selesai di berenang. Cuman masih boleh diteruskan oleh panitia. Jadi tetap bersepeda 180 dan dia juga lari maraton gitu. Dia masuk ke garis finish tapi no finish time. Jadi karena pas berenangnya dia baru 1 loop. Akan over cut off time, jadi diberhentiin panitia gitu. Dikasih pilihan mau terusin atau mau udahan gitu. Tapi dia terusin gitu. Walaupun dengan cemberut ya. Cemberut disapa sama kita nggak noleh gitu. Luar biasa. Ini nih kayak seakan-akan kalau Mas Reddy yang ngomong ada race ini itu seakan-akan normal. Padahal itu tuh nggak normal kan sepertinya. Banyak banget di tahun ini orang biasanya kayak satu race dia persiapannya bener-bener yang segitunya. Udah gitu aja gitu ya. Sementara lu bahkan belum lagi lu bilang tadi yang High Rocks Jakarta belum sempat dibilang lagi juga. Iya kan bener, itu ada lagi. Juni sama event-event trail gitu aku itu ada juga ya. Ada sih ada. Dulu itu aku selalu dulu banget ya mungkin 2017 aku selalu menempatkan satu race half marathon tuh setiap minggu itu pasti aku ikut gitu. Cuman supaya tidak lari sendiri aja buat long runnya gitu. Long run tuh kayak jadi long run lu itu adalah di race ya di event gitu. Ini ngikutin IAM gitu. Wah, jujur gue kayak nggak tahu lagi mau ngomong apa, kayak nggak normal semuanya. Tapi kalau misalnya lu ngelihat nih ada orang yang kayak punya cerita yang mirip sama lu ngelihat dari sudut pandang lu sekarang, orang yang kayak lu dulu dan baru mau memulai, kira-kira lu mau ngomong apa sama dia? Cari circle yang tepat, terus just do it. Gitu lakuin aja sih gitu, jangan ragu teman. Yang penting kamu ketemu sama circle yang tepat aja, yang suportif gitu. Karena apa? Karena mohon maaf nggak banyak tapi ada beberapa yang aku dengar tuh suka menakut-nakuti terkait Ironman mas gitu. Anything is possible and it's doable gitu. Jadi selama kamu latihan dengan benar gitu, kamu segala mempersiapkan dengan baik gitu, bisa kok gitu. Ini for your information mas, di Indonesia itu banyak banget yang udah Ironman sekarang gitu. Dan kalau kita ngomong usia, wah ini aku sempat nonton. Aku suka nonton Easy Pace by the way. Aku nonton yang Subscribe dong. Aku nonton yang sama Bianca yang dia ngebahas soal umur, inget? Bener. Yes. Pokoknya kalau di Ironman mas 30 ke bawah itu mostly pro. Jadi yang ada 2. Dia yang cepet banget. Dia dari pemenang gitu dia pro, atau dia newbie banget. Gitu. Nah yang grup neraka itu mas 40 ke atas. Wah, they are so inspired banget sih. Itu salah satu yang bikin aku suka Ironman. Humble you gitu. Dan aku pengen banyak orang Indonesia ikut event Ironman, bukan buat jago-jagoan, tapi kalian bisa ngelihat gitu definisi kayak suportif itu seperti apa gitu, positif energi itu seperti apa gitu. Karena mas ini tambahin informasi sedikit, catatan terbaikku di Ironman itu cuman bisa ngalahin age group 5559. Jadi juara satunya 5559 itu masih lebih cepat daripada aku. Wow. Mau ngomong apa? Iya kan mau ngomong apa? Gak ada. Berarti bisa dibilang banyak orang yang ngelihat Ironman itu intimidatif, ngeri, bukan gara-gara orang-orangnya, tapi lebih ke performa orang-orangnya ternyata segila itu ya. Tapi untuk orang-orangnya seperti yang kayak kemarin di episode pas sama Bianca juga, malah suportif banget ya. Baik banget. Makanya tadi aku bilang cari circle yang pas, komunitas yang pas. Banyak di Indonesia ada Tribats yang mereka welcoming newbie, terus ada Imaniacs gitu yang isinya tuh kayak nggak masuk akal semua gitu, kayak usianya udah jauh lebih senior tapi kayak fit banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar angka, tapi gimana cara mereka manage hidupnya tuh bisa kita pelajari banget sih. Gitu.
Wow, very very inspiring. Dan terakhir ada yang pengen lo sampaikan lagi mungkin ke Dashers atau mungkin pengen lo plug-in atau apapun itu? Apa ya, lakuin aja sih apapun yang kalian mau coba. Jadi kayak sekarang banyak FOMO A, FOMO B, FOMO C gitu, tapi nggak apa-apa sih menurut aku. FOMO tuh baik ya. Betul, gitu selama kayak dituangkan dengan cara yang baik gitu, dengan kegiatan yang baik gitu. Terus apalagi ya, stay positif, terus jangan ragu untuk memulai sih Mas, gitu. Itu dia. Kalau ada yang mau tanyain aja gitu, karena kami ini jujur seneng banget kalau misalnya ada yang penasaran sama dunia triathlon khususnya. Percaya sama aku, kayak kita tuh lebih, kalau kasarnya gitu ya, jago sendiri tuh kayak nggak seru gitu. Begitu ini bisa nular, Bianca kemarin cerita gitu kan, kalau yang age group bawah tuh kayak sedikit sekali gitu kan. Nah kalau makin banyak tuh kita makin happy gitu, karena spiritnya mereka, kerja kerasnya mereka, disiplinnya mereka itu harapannya bisa nular di sekelilingnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau nanya-nanya, feel free karena akan semua sangat terbuka. Dan kalau misalnya kita mau nanya-nanya ke lu, bisa ke mana sosial media? Extoredy. Extoredy, semuanya ada di situ. Instagram ada di situ semua. TikTok ada? TikTok belum buat lagi. Siapa tahu. Threads ada ya? Threads ada. Lagi rame Mas, lagi rame. Mungkin satu yang tadi sempat terawat tentang bersepeda. Di sepeda juga aku cukup edik. Jadi singkat cerita aja, aku sama kelima temanku itu punya event di Indonesia, Ultra Cycling and Support Race, namanya Bentang Jawa kalau pernah dengar. Berawal dari emang kita yang hobi sepedahan, terus kita pengen sekedar berbagi keseruan bersepeda dari Carita ke Banyuwangi. Akhirnya kita buat event, dan alhamdulillah itu diterima dengan baik sama pesepeda Indonesia gitu, yang sampai sekarang udah tahun ke-6. Tahun ini itu setiap Agustus Mas, cukup membludak tahun ini. Jadi itu sistemnya juga balot. Jadi kita cuma punya kota max 200. Sedangkan kemarin tahun ini tuh yang daftar ada 650 orang. Wow. Jadi ada 400-an orang yang bakal keseleksi gitu. Jadi setelah udah seleksi terus kita balot, terus ya udah nanti Agustus eventnya gitu. Jadi intinya aku sekarang cuman pengen bisa banyak berguna buat orang aja gitu. Dari industri sports lah gitu. Oke. Kalau gitu thank you so much buat terakhir. Suka hitam atau putih? Gue? Ya. Hitam. Oke. Apa nih? Aku punya sesuatu buat dia. Wah. Apa nih? Tada! Wah. Gift. Sorry. It's a gift, sorry. Wah, thank you so much. Wah, serius Mas? Yes. Kalau gue bilang putih? Ada putih. Oh, ada putih. Oh, gue kira kayak ini prediksi gitu. Gue tahu lu mau milih hitam. Teman-teman, lagi-lagi Iron Man itu brand. Jadi ini merchandise. Jadi siapa aja boleh pakai gitu, Jadi jangan ngerasa terintimidasi kalau lu belum pernah triathlon, lu belum pernah Ironman terus make kayak gimana. Enggak, ini merchandise. Jadi ini gue lari saatnya gue pakai ini boleh banget ya. Dong. Boleh, enggak kan ada yang ngatain ya? Enggak, lapor sama aku loh ada yang ngatain. Takut. Thank you so much Mas. Sama-sama. Sorry banget kita enggak punya kita punya sesuatu juga. Kita punya sesuatu buat lu Mas. Aman. Anyway, once again seru banget obrolan hari ini. Dan ini bener-bener gue yakin banyak inspirasi banyak orang juga. Sekali lagi kalau misalnya lo pengen tanya, pengen tahu, bisa langsung cek aja sosial medianya di @xtoredy dan cek juga sosial media kita di Easy Pace Podcast. Karena pastinya masih bakal banyak obrolan-obrolan yang seru lagi. Kalau gitu sekarang gue Danar Kalingga, gue Xtoredy, and I'll see you guys in the next episode. Bye bye.